Di dalam berpuasa itu, hati dan pikiran kita hanya memikirkan tentangnya saja. Akal kita hanya untuknya saja, dipersembahkan untuknya saja. Jadi suara ini hanya akan bersuara ketika dia memerintahkannya. Ketika sang aku itu memerintahkannya, barulah kita bersuara. Telinga pun begitu, mata pun begitu, semuanya. Tubuh pun begitu. Jadi betul-betul berpuasa semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Dari sehelai rambut kita, dari ujung kuku sampai ujung rambut kita, dari luar sampai ke dalam tubuh kita, semuanya betul-betul berpuasa. Dan semuanya betul-betul hanya mengingat, semuanya hanya betul-betul bersamanya. Jadi tidak ada yang lain, berpuasa dari segala sesuatu selain daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam naum budaya, swastiastu, rahayu, 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 sagung dumadi. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan teras kehidupan berbagi lagi buat jenengan semuanya. Berbagi lagi dalam kesempatan kali ini. Jadi, kalau di video sebelumnya, saya membahas tentang zakat. Sekarang saya akan membahas tentang puasa. Puasa, bagaimana sih puasa? Dan bagaimana caranya kita berpuasa yang benar? Berpuasa yang benar-benar berpuasa. Betul-betul melaksanakan ibadah puasa dari syariat hingga makrifat. Kita betul-betul berpuasa dan betul-betul nyengker, betul-betul tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, baik secara syariat sampai ke makrifatnya. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Puasa. Kita tidak cukup hanya dengan menahan lapar dan menahan rasa haus saja. Itu tidak cukup, saudaraku. Karena yang sebenar-benarnya berpuasa, itu semuanya harus berpuasa. Semuanya harus berpuasa. Dari tubuh, pikiran, perasaan, hati, akalmu, telingamu, matamu, mulutmu, tindakanmu, apalagi. Semuanya harus konkret, semuanya harus komplit berpuasa. Jadi, puasakan telingamu dari mendengar sesuatu yang tidak perlu didengar. Puasakan lidah ini untuk berbicara sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang membawa diri kita ke dalam jurang penyesalan, ke dalam jurang durjana. Jangan sampai, saudaraku. Puasakan mata ini dari melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, baik secara syariat ataupun secara hakikat, secara makrifat. Jadi gunakanlah mata ini hanya untuk melihatnya saja. Gunakanlah telinga ini hanya untuk mendengarkan perintah-perintahnya. Gunakanlah lisan ini hanya untuk berbicara tentangnya. Gunakanlah lidah ini, suara ini hanya untuknya saja. Tiada yang lain. Jadi rasa lapar kita akan ada hasil yang luar biasa. Haus kita tidak hanya menjadi haus-haus belaka, haus yang hanya mencekik leher saja, tetapi betul-betul menjadi haus yang bisa suatu saat ketika sudah
berhenti dari kehausan itu bisa menghilangkan kehausan orang lain, bisa memberikan kelegaan dahaga kepada orang lain. Di dalam berpuasa banyak sekali sesuatu yang harus kita tempuh, yang harus kita temui, yang harus kita baca. Tentunya bukan tentang sesuatu yang aneh-aneh, pikiran, hati, perasaan semuanya, rasa semuanya harus berpuasa. Jadi berpuasa dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Berpuasa tetapi kita banyak mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Di dalam berpuasa itu, hati dan pikiran kita hanya memikirkan tentangnya saja. Akal kita hanya untuknya saja, dipersembahkan untuknya saja. Jadi suara ini hanya akan bersuara ketika dia memerintahkannya. Ketika sang aku itu memerintahkannya, barulah kita bersuara. Telinga pun begitu, mata pun begitu, semuanya, tubuh pun begitu. Jadi betul-betul berpuasa semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Dari sehelai rambut kita, dari ujung kuku sampai ujung rambut kita, dari luar sampai ke dalam tubuh kita, semuanya betul-betul berpuasa. Dan semuanya betul-betul hanya mengingatnya. Semuanya hanya betul-betul bersamanya. Jadi tidak ada yang lain, berpuasa dari segala sesuatu selain daripadanya. Jadi selain melihatnya, selain mendengar perintahnya, selain melakukan perintah-perintah yang beliau perintahkan, kita tidak akan menjalaninya. Jadi kita harus terus berpuasa dari segala sesuatu. Berpuasa dari segala sesuatu. Bukan hanya sekedar puasa nahan lapar dan haus saja. Habis itu kita ngomongin orang. Habis itu telinga kita mendengarin orang yang ngegosip. Habis itu macam-macam. Nah, itu sudah bukan puasa. Berpuasa di bulan Ramadan itu wajib. Wajib. Tapi betul-betul berpuasa. Dan bagi orang-orang hakikat dan ma'rifat, berpuasa itu terus-menerus. Jadi nggak berhenti-berhenti. Kalau orang yang sudah berada di makom hakikat dan makom ma'rifat, puasanya nggak berhenti-berhenti. Terus berpuasa. Bukan menahan lapar lagi, bukan menahan haus lagi, tapi nyengker, mencegah hawa nafsu kita dari berbuat sesuatu yang keji dan mungkar. Sesuatu yang keji dan mungkar itu apa? Berbuat sesuatu bukan dari kuasanya, bukan dari kehendaknya. Melakukan sesuatu bukan karenanya. Nah, itu kalau sama orang hakikat dan ma'rifat, keji sudah, kita keluar dari wilayahnya Allah. Tetapi kita sudah berada di wilayahnya setan. Mengingat selain daripada Allah, itu kita sudah jauh sekali. Sudah keluar jauh. Berserah diri selain daripada Allah, itu sudah kita sangat-sangat jauh keluarnya. Jadi serahkan segala sesuatunya, serahkan apapun itu, dan betul-betul berpuasa. Termasuk puasa itu sendiri. Jangan pernah kamu akui bahwa itu adalah puasamu. Ketika masuk di dalam makom hakikat dan ma'rifat. Karena segala sesuatu adalah miliknya. Kepunyaannya.
Dan beliaulah yang memerintahkan segalanya. Apapun itu. Jadi betul-betul berpuasa ya sahabat-sahabatku. Bukan hanya sekedar puasa-puasaan. Tetapi orang yang berada di makom hakikat dan ma'rifat terus-menerus berpuasa. Makan hanya secukupnya, minum hanya secukupnya, berbicara hanya secukupnya, melihat, mendengar, merasa, semuanya hanya secukupnya saja, ketika diperlukan saja. Apalagi ghibah, apalagi ngomongin tetangga, ngomongin orang, itu sangat nggak penting sekali. Jadi kalau kita berpuasa masih ngomongin orang, sholat, habis sholat kita ngomongin orang, ya percuma. Jadi nggak perlu sudah. Bagi orang hakikat itu nggak penting, semua yang nggak ada gunanya. Jadi orang yang berhakikat dan bermakrifat itu sudah melampaui semuanya, melampaui segala sesuatu itu. Bukan berarti tidak mau terhadap segala sesuatu itu. Segala sesuatu itu kita ngambil secukupnya saja. Butuh ya udah kita pakai. Enggak ya udah selesai. Begitu aja. Jadi nggak ada yang istimewa sudah. Nggak ada sesuatu yang wah di dalam dunia ini. Karena mereka betul-betul berpuasa. Betul-betul menzuhudkan dirinya hanya kepada Allah saja. Selain daripada Allah nggak ada sudah. Bahasanya begitu kalau diucapkan. Tetapi nanti ketika pelaksanaannya nggak akan sama dengan bahasa yang kita ucapkan. Karena bahasa ini hanya sekedar untuk dimengerti saja. Agar kita faham saja. Dan bisa masuk ke dalamnya. Begitu, ke dalam bahasa itu sendiri. Begitu sahabatku. Sahabatku yang budiman, sahabatku yang dirahmati Allah. Setiap manusia, kenapa ada tingkatannya dari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya itu tidak boleh dipisah. Tidak boleh dicerai-beraikan. Begitupun berpuasa, sholat, zakat, apapun itu semuanya. Semuanya harus masuk ke dalam. Semuanya dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Barulah komplit semuanya. Kita berpuasa pun begitu. Jadi puasa syariat di bulan Ramadan, kemudian lanjut ke puasa tarikat, hakikat, dan ma'rifatnya. Jangan hanya sekedar berpuasa, tapi hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus saja. Ya sama aja kita bohong nanti puasanya. Jadi lanjutkan. Pikiran, perasaan, hati, akal, telinga, mata, hidung, suara, semuanya berpuasa. Tubuh, semuanya. Semuanya harus betul-betul berpuasa, sahabatku. Jadi, jangan tidak ada yang berpuasa. Dari sehelai bulu kita, dari sehelai rambut kita, semuanya harus berpuasa. Karena ketika hati, pikiran, perasaan ini sudah berpuasa, maka semuanya akan ikut berpuasa. Mengikuti, karena yang di luar mengikuti yang di dalam. Ketika sang halik itu memerintahkan, orang hakikat itu gerak cepat. Jadi nggak menunggu. Apa yang perlu ditunggu? Gitu. Makanya orang yang berada di makom hakikat dan ma'rifat, puasanya itu terus menerus. Walaupun dia makan, secara syariatnya dia makan, tapi dia makan hanya ambil kebutuhannya saja, secukupnya saja. Tapi hati, pikiran, perasaan, telinga, semuanya, mata, mulut, suara, semuanya dipuasakan. Kalau enggak penting, enggak ngomong. Untuk apa kalau enggak penting? Kecuali memang ada sesuatu yang harus dibicarakan. Barulah dia ngomong, dan itu diperbolehkan. Begitu sahabatku. Sahabatku yang budiman, sahabatku yang dirahmati Allah. Mungkin
sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jenengan, mohon maafkan. Karena saya hanya manusia biasa, saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya tidak punya kemampuan, tidak punya keakuan, tidak punya semuanya, karena itu hanyalah miliknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.